Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, terasa ya, liburan semester 1 sudah berakhir. Hari ini kita memasuki pembelajaran di semester 2. Nah, qadarullah, Allah pun menakdirkan kita masih belajar di rumah. Semoga walaupun kita masih belajar di rumah, tetapi semoga kita tetap semangat ya. Anak-anak semuanya anak-anak semuanya bisa tetap semangat dan bisa lebih baik lagi. Kalau kemarin ketika semester 1 masih sering males-malesan ngerjain tugas-tugasnya, semoga di semester sekarang bisa lebih semangat lagi. Amin. Nah, hari ini kita akan mulai belajar tematik lagi. Belajar tematiknya apa? Silahkan disimak videonya sampai akhir ya. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga bisa dimulai dari halaman 20. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis alat ukur. Nah, yang pertama yaitu mistar. Mistar atau lebih sering disebut penggaris ya. Jadi penggaris atau mistar itu sama. Ini contoh bendanya. Tentu kalian tidak asing dengan penggaris ya atau mistar ini. Nah, mistar digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang seperti pensil, buku tulis, penghapus, pengserut, tempat pensil, tempat pensil atau sesuatu yang tidak terlalu panjang, karena batas maksimal dari penggaris ini, kalau misalkan ini contohnya 30 cm, berarti ini lebih pendek ya. Jadi tidak bisa mengukur yang lebih panjang daripada 30 cm. Nah, yang kedua yaitu meteran atau roll meter. Nah, ini disebutnya roll meter. Kalau ini kalian sudah dapat ya. Ini namanya meteran atau lebih sering disebut meteran kain. Kalau ini panjangnya biasanya cuma 2 meter. Kalau yang ini yang di roll ini biasanya ini ada tulisannya 5 meter. Jadi panjangnya lebih panjang daripada penggaris. Biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang cukup panjang dan besar. Misalnya mengukur tanah, mengukur tinggi badan, mengukur kayu, kain, dan yang lainnya. Misalnya mengukur pintu, jadi tukang yang mau membuat pintu-pintu rumah, nah menggunakannya meteran roll seperti ini ya. Atau misalkan mau mengukur panjang kain, misalkan tukang jahit mau membuat baju, nah menggunakannya biasanya menggunakan meteran kain ini karena lebih panjang daripada penggaris ya. Kalau pakai penggaris tentu repot ya, harus 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau ini cukup sekali. Begitu. Nah, yang selanjutnya itu starter meter. Nah, ini khusus meteran yang digunakan untuk mengukur tinggi badan. Maksimalnya 200 cm atau 2 meter. Pernah lihat ya, biasanya ada di puskesmas atau di dokter atau di tempat-tempat seperti itu. Lalu kita akan belajar tentang pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Nah, pengamalan sila kedua Pancasila di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu membantu membersihkan halaman. Misalkan orang tua kalian sedang bersih-bersih halaman, nah kita bantu ya. Yang kedua yaitu membantu tetangga yang kebakaran. Misalnya ada tetangga yang kebakaran rumahnya, kita ikut membantu. Dengan kita ikut membantu, berarti kita sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Dan yang terakhir yaitu membantu sesama yang membutuhkan. Ini kayak seperti ini, berbagi dengan anak-anak yatim piatu gitu ya. Selain daripada ini, kegiatan lain yang termasuk kemanusiaan, berarti termasuk pengamalan sila kedua. Nah, sudah selesai pembahasannya. Silahkan dikerjakan tugasnya halaman 21. Silahkan dibuka buku halaman 21. Ini menentukan nama alat ukur yang sesuai. Misalnya ini botol minum. Botol minum itu diukurnya menggunakan mistar atau meteran. Lalu panjang ruang kelas menggunakan mistar atau meteran. Kira-kira begitu ya. Bisa
Selanjutnya halaman 24. Memasangkan gambar dan kata dengan maknanya. Kan tadi sudah belajar tentang pengalaman sila kedua Pancasila. Nah, hubungkan menggunakan pensil di titik-titik yang termasuk ke pengamalan sila kedua Pancasila. Hati-hati terkecoh dengan pengamalan sila ketiga ya. Selanjutnya halaman 25. Nah, ini menghubungkan gambar dengan alatnya. Misalkan stratometer itu yang mana? Ini sudah ada contohnya, stratometer itu yang digunakan untuk mengukur tinggi badan. Nah, yang terakhir yaitu halaman 26, melengkapi kalimat. Misalkan nomor 1, ya titik-titik tidak apa-apa. Kira-kira kata yang cocok untuk melengkapi titik-titik ini, maafkan, sudah, minta maaf, atau lain kali. Nah, silahkan disesuaikan ya, yang cocok yang mana, silahkan ditulis. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ada hal penting yang bisa kita pelajari dari pembelajaran hari ini, yaitu secara duniawinya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan adalah salah satu bentuk dari pengamalan sila kedua Pancasila. Dengan kita menolong orang lain, maka kita sudah membantu untuk meringankan beban kehidupannya. Apakah kamu sudah menolong orang hari ini? Nah, yuk kita lakukan kebiasaan menolong orang lain dalam kehidupan kita. Lalu secara ukhrawinya, menolong orang lain adalah perbuatan yang mulia. Salah satu contohnya adalah memberikan bantuan kepada orang lain. Hal ini juga seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat 2. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Seperti biasa, tugasnya dikirimkan ke Google Classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Silahkan bukunya disiapkan dulu. Dibuka buku tematiknya, buku tematik 5 atau buku tematik 2E, halaman 12. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, bagian yang pertama kita akan membaca puisi. Sudah bisa dibuka bukunya. Di halaman 12 ada sebuah puisi yang berjudul Tanah Airku. Nah, silahkan kalian baca dengan intonasi yang benar ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bait yang berjudul Tanah Airku. Puisi ini karya Haris Rahmat Nugraha. Nah, cara membacanya boleh terserah kalian, hanya harus dibedakan nadanya. Misalkan Bu Guru contohkan 1 kali, kalian tinggal mengulangi. Baris yang pertama. Nah, ini ada 4 bait, tapi per baitnya itu beda-beda barisnya. Bait yang pertama yang ini ada 3 baris, 1, 2, 3. Bait yang kedua ada 4 baris, dan bait yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris, dan bait yang terakhir ada 2 baris. Jadi untuk puisi ini per baitnya beda-beda jumlah barisnya ya. Nah, Tanah Airku, puisi karya Haris Rahmat Nugraha. Angin berdesir di pantai, burung-burung berkicau dengan merdu. Embun pagi membasahi rumput-rumput. Itulah tanah airku, sawahnya menghijau, gunungnya tinggi menjulang, rakyat aman dan makmur. Indonesiaku, tanah tumpah darahku, jaga dan rawatlah selalu. Di sanalah aku dilahirkan dan dibesarkan. Di sanalah aku menutup mata. Oh, tanah airku tercinta, Indonesia Jaya. Nah, kurang lebih cara membacanya seperti itu ya. Kalian boleh dengan nada kalian atau dengan intonasi kalian sendiri. Selanjutnya, kata-kata yang ada di dalam puisi dan maknanya. Mungkin di
di puisi yang tadi kalian menemukan kata-kata yang sulit ya, yang kalian tidak tahu artinya. Nah, kalian bisa buka di halaman 15. Ada beberapa kata yang mungkin kalian belum tahu maknanya. Yang pertama yaitu tanah air. Nah, tanah air itu maknanya negeri tempat kelahiran. Lalu yang kedua, ada kata rakyat di puisi yang tadi. Rakyat itu maknanya penduduk suatu negara. Sedangkan yang ketiga, ada kata rawat. Maknanya yaitu pelihara, urus, atau jaga. Dan yang keempat, menutup mata. Tadi di puisi yang tadi ada kata menutup mata ya. Maknanya yaitu mati atau meninggal atau wafat. Begitu untuk puisi. Tugasnya ada di halaman 13 dan di halaman 15. Di halaman 13 itu kalian menjawab apa judul puisi di atas. Sudah tadi dibacakan. Siapa pencipta dari puisi di atas? Sudah ada ya tadi karya siapa. Di mana pencipta puisi itu dilahirkan dan dibesarkan? Itu ada di dalam isi puisinya. Dan yang keempat, apa isi dari puisi di atas? Nah, kalau isi itu berarti puisi yang tadi kita bacakan itu menceritakan tentang apa. Selain halaman 13, ada juga di halaman 15 yang harus kalian kerjakan. Hanya mencocokkan kata pada puisi dengan maknanya yang betul ya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, nah, jika kalian akan mengerjakan dulu tugasnya, maka bisa di stop dulu ya videonya, diklik untuk di pause. Kalau sudah selesai, boleh dilanjutkan lagi. Yang kedua yaitu kita akan mengukur benda di sekitar. Mengukur apanya? Nah, kita akan mengukur panjangnya. Nah, pada tema kali ini kita belajar tentang satuan panjang. Nah, penggaris atau sering disebut dengan mistar adalah salah satu alat ukur panjang. Bentuknya ada yang panjang seperti ini. Nah, ada juga yang segitiga seperti yang contoh yang kedua yang ini. Satuannya menggunakan cm atau cukup ditulis dengan cm. Nah, jadi angka 1 yang ditunjukkan pada garis ini berarti 1 cm atau 1 cm. Angka 10 yang ditunjukkan di penggaris ini berarti 10 cm. Begitu ya. Dan angka 30 yang ditunjukkan di penggaris ini berarti 30 cm. Jadi penggaris itu adalah alatnya untuk mengukur satuan panjang. Nah, kalau dulu kan bisa dengan jengkal, bisa dengan 1 hasta, 2 hasta. Tapi kan jengkal dan hasta seseorang itu berbeda. Makanya diciptakanlah satuan panjang baku menggunakan cm. Agar seluruh orang di dunia ini bisa mengukur dengan akurat menggunakan satuan panjang yang baku. Bagaimana cara mengukur panjang menggunakan penggaris? Nah, misalkan contohnya yang ini. Kita akan mengukur panjang pensil ya. Nah, pensil ini yang pertama, taruhlah salah satu ujung benda yang akan dihitung mulai dari angka 0. Misalnya kita akan mengukur panjang pensil, maka ujung pensilnya itu ditaruh di angka 0 seperti ini. Nah, ini angka 0 ya. Tuh angka 0. Yang kedua, lihatlah angka yang ada di ujung benda yang satunya. Angka tersebut merupakan panjang benda. Nah, panjang benda ini ada di ujung angka yang ini. Nih. Kelihatan nggak? Nih. Berarti panjang pensil ini adalah 12 cm. Silakan kalian buka halaman 14. Ada cara-caranya, hampir sama dengan yang Bu Guru jelaskan. Hanya kalau yang di buku itu panjangnya adalah berapa ya? Oh, ini dibantu dengan garis bantu itu 20 cm. Begitu kurang lebihnya. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita ambil hikmah. Untuk mengukur panjang sebuah benda dibutuhkan satuan ukuran. Dalam mengukur perlu kehati-hatian dan ketelitian agar tidak salah menentukan panjangnya. Yuk lebih teliti dalam menghitungnya. Nah, ketelitian ini
Ketelitian dalam menghitung berguna agar kita lebih berhati-hati. Hidup dalam ketelitian sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Quran Surat Maryam ayat 94. Nah, hari ini tugasnya hanya sedikit ya, halaman 13, 15, 16, dan 18. Selamat mengerjakan. Nah, alhamdulillah pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan seperti biasa, dikirimkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.